Oye, viejito, don't look in that bag. We know who you are. I'm not gonna look in anybody's bag. Adios. Halo guys, selamat datang di NGF Channel. Hari ini kita akan membahas film yang berjudul The Mule. Film ini menceritakan seorang kakek yang bernama Earl. Dia sangat ramah dan suka membantu orang-orang di sekitarnya, sehingga dia menjadi pusat perhatian dimanapun dia berada. Namun hal inilah yang membuat keluarganya sangat tidak menyukai dirinya, karena kurang kepedulian terhadap keluarganya. Dan banyak momen-momen hari penting di keluarganya yang dia abaikan, sehingga istri dan anaknya sangat membencinya. Namun berbeda dengan cucunya yang mau memaafkan dan menerimanya kembali. Suatu hari, kakek ini mendapat undangan dari cucunya untuk menghadiri pesta pertunangannya. Saat dia datang ke tempat acara pesta cucunya ini, terjadilah sedikit insiden keluarga. Grandpa Earl, you're here. Oh yeah, don't worry about that. That's just it. He's my fiance. Di mana istri dan anaknya menolak kehadiran si kakek, hingga istri dan anaknya ini pun pergi meninggalkan tempat pesta. Mom, Jesus. Sorry, sweetie, I can't stay if he's here. You're not here because of the wedding? No, it's not fine. It's never been fine. Dengan sedikit kecewa, kakek ini pun pergi sambil meminta maaf kepada cucunya, karena dengan kehadirannya, telah membuat acara cucunya berantakan. I'm sorry, darling. Lalu si kakek berjalan ke mobilnya. Tiba-tiba ada seorang pemuda Meksiko yang menyapa dari belakang. Pemuda ini menyapa dengan ramah, lalu mereka bercakap-cakap. Always some kind of drama. Looks like you covered some ground in your day. Yeah, just drive. Never had a problem. Melihat kakek ini dalam kesusahan finansial, pemuda ini pun menawarkan sebuah pekerjaan dengan bayaran yang sangat besar, sebagai pengemudi untuk mengantarkan barang keluar kota. I'm Richard, Rico. I know some people who pay to just drive. What are you good at? My friend's looking for cars to drive. Lalu dia memberikan sebuah kartu nama kepada si kakek, dan berujar, apabila si kakek berminat, agar menghubungi bosnya. Setelah itu pemuda ini pun berlalu pergi. You can help your granddaughter. Just drive. Sepertinya kakek ini menerima tawaran dari pemuda itu, karena esoknya sang kakek pergi menuju alamat yang diberikan pemuda itu, di mana alamat yang dituju adalah sebuah bengkel ban mobil. Lalu saat si kakek sampai di bengkel, dia disambut oleh beberapa pemuda yang menggunakan senjata laras panjang. Si kakek tahu kalau situasi ini tidak baik, namun karena desakan finansial dia tetap melanjutkannya. I'm Earl. Look at the compartment, huh? To the compartment. Lalu pemuda ini memberikan sebuah HP kepada si kakek, sambil mengatakan, kalau si kakek harus menjawab HP ini kapanpun mereka menelpon. Take it. When you get to the drop, someone will text you. Hold on to the phone. If it rings, Setelah itu seorang rekan pemuda ini meletakkan sebuah tas di bak belakang mobil si kakek. Dia memperingatkan si kakek agar tidak mencari tahu apa isi dari tas ini, dan si kakek harus mengantar barang ini ke sebuah hotel. Setelah sampai si kakek harus meninggalkan mobilnya di parkiran, dan meletakkan kuncinya di laci mobil itu. Dan setelah 1 jam berlalu si kakek baru boleh kembali untuk mengambil mobilnya, ujar pemuda itu. Oye, viejito, don't look in that bag. We know who you are. I'm not gonna look in anybody's bag. Adios. Lalu si kakek pun pergi untuk melakukan tugas pengantaran pertamanya, di mana berjalan mulus tanpa hambatan. Saat dia sudah sampai di tujuan, si kakek ini pun meninggalkan mobilnya. Setelah 1 jam berlalu, dia pun kembali ke mobil. Dia membuka laci mobil untuk mengambil kunci, lalu dia menemukan sebuah amplop berwarna coklat, dan sedikit terpana dengan uang yang dia temukan di dalam amplop itu. Lalu sang kakek pun berlalu pergi untuk melanjutkan hidup sehari-harinya.
Suatu hari, si kakek mengunjungi klub malam milik temannya, yang biasa dia datangi. Dia melihat temannya sedang mengemasi barang-barang, karena klub ini sudah bangkrut. What happened here? Fire? Unfortunately, the insurance company. Setelah itu, mereka berbincang-bincang, lalu temannya pun mengatakan, seandainya si kakek ada simpanan dana $25.000 dan mau membantunya, maka klub ini bisa dijalankan lagi. Somebody's got an extra 25 Karena ingin membantu temannya, si kakek ini pun kembali melakukan pengantaran, dan dia kembali lagi ke bengkel ban itu. Namun kali ini sedikit berbeda, dia datang menggunakan mobil baru, hasil dari pembayaran pengantaran pertamanya. Saat sudah sampai di bengkel, si kakek disambut lebih ramah oleh para pemuda itu. Setelah menerima HP dan sedikit arahan, si kakek pun langsung kembali melaju di jalan, dengan rute yang kemarin dia lewati untuk mengantar paket ini. That's the man. Holy papa. Sampai di hotel, si kakek memarkirkan mobilnya, lalu dia meninggalkannya. Setelah 1 jam berlalu, si kakek pun kembali. Dia mengambil kunci di dalam laci mobilnya. Kali ini dia menemukan amplop berwarna coklat yang lebih tebal dari amplop yang kemarin. Dengan senang hati, si kakek pun berlalu pergi. Just settle down, boy. Lalu di sebuah kantor polisi, di mana 2 orang intel polisi sedang menerima tugas dari komandannya untuk menyelidiki kasus narkoba. Lalu pada suatu hari, mereka berhasil menangkap seorang anggota pengedar narkoba dan memaksanya untuk menjadi mata-mata mereka. Hingga suatu hari, si mata-mata ini membawakan sebuah jurnal pengiriman narkoba milik mereka, di mana rekor pengiriman terbesar yang tercatat di buku itu dilakukan oleh seseorang dengan inisial kakek. Namun mereka tidak tahu siapa yang dimaksud dengan kakek ini, hingga akhirnya si mata-mata membeberkan rencana pengiriman selanjutnya. Keberhasilan si kakek pun sampai ke telinga bos pengedar ini. Lalu si bos pengedar narkoba ini mengutus seorang anak buah untuk menjadi pendamping si kakek di jalan, karena kuota pengiriman akan lebih banyak dari biasanya. Gonna make a full run for us. 110 kilos. It's $2.7 million. I need you to travel with him to monitor him. Have fun with Tata Leo. Lalu si pendamping ini pun berkenalan dengan si kakek, dan sedikit mengancamnya. Namun si kakek tidak takut, dia malah pergi meninggalkan si pendamping ini. The boss sent me. We're gonna be with you the whole trip. Listen to me. You do as you're told. You sure you're Mexican? I'm not intimidated by you, Mucoso. Setelah mengisi muatan yang lebih banyak, lalu para pengedar ini memberikan HP dan sedikit arahan seperti biasa kepada si kakek. Setelah itu, si kakek pun berangkat. Great man. Kali ini dia didampingi para pengedar. Mereka mengendari mobil lain, lalu mengikutinya dari belakang. How lucky. I guess so. Dalam perjalanan, kakek pun bertemu dengan pengendara lain. Ban mobil mereka meletus, lalu si kakek pun berhenti untuk membantunya. Tindakan kakek ini membuat pendampingnya marah, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa, dan terpaksa menunggu si kakek selesai membantu pengendara yang meletus ban mobilnya. How you folks doing? My husband. Didn't your daddy teach you how to change a tire? You get the tire. Setelah itu si kakek pun kembali melanjutkan perjalanannya. Saat hampir sampai di hotel tujuan, dengan tiba-tiba si kakek berbelok keluar dari rute pengiriman, hingga membuat pendampingnya ini panik. Tata, where are you going? The hotel is right up. Mereka mencoba mengejar si kakek. Ternyata si kakek memutar jalan dan langsung ke rumah para pengedar penerima paket ini, sehingga membuat mereka semua panik. What the fuck are you doing here, old man? Che ruco decrépito la chingada. Él no vale verga, güey. Caes la pinche boca, ¿me entiendes? Dime, bolito. Lalu si pendamping ini melapor kepada bosnya. Dia mengatakan kalau si kakek ini tidak mengikuti rute yang telah ditentukan, dan dia minta izin untuk menghabisi si kakek ini. Namun bosnya berkata, apa yang dilakukan kakek ini baik-baik saja, selama paket mereka bisa tiba dengan aman. Listen to me. He moves. If he changes his route, it's probably better for us, but then he's less predictable, you understand? Karena keberhasilan si kakek mengantar paket ini secara berulang, maka si bos kartel narkoba ini pun mengundangnya ke rumah, dan mengadakan pesta untuk menyambut si kakek ini.
Mr. Leto. Suatu hari, anak buah dari bos kartel narkoba ini melakukan kudeta. Mereka mengambil alih kartel dan merubah semua sistem dan aturan, di mana aturan ini juga berlaku bagi si kakek, sehingga membuat si kakek ini tidak senang di perjalanan untuk pengantaran. Where are we going? Para pengedar ini membawa si kakek ke sebuah jalan yang sepi. Mereka memperingatkannya, kalau kali ini dia harus mengikuti aturan pengiriman dari mereka. Lalu mereka menunjukkan sebuah mayat di bagasi mobil, dan mengatakan kalau ini adalah contoh orang yang tidak mengikuti perintah mereka. Si kakek pun terdiam dan mengikuti aturan mereka. Dalam perjalanan kali ini, kakek ini singgah di sebuah motel untuk istirahat, di mana tanpa dia sadari, ada beberapa intel polisi sedang mengawasi, namun mereka tidak mengetahui siapa target mereka. We got a possible in 203, solo male, mid-30s. Oh, wait. What's that right there? Lalu ada seorang pemuda berbadan besar yang sedang mengamuk di sebuah mesin pemesanan makanan. Polisi ini pun merasa curiga dan melakukan penangkapan terhadap pemuda ini. You think that's our guy? I heard the news that some felony assault DEA agent. Si kakek menyaksikan aksi para polisi ini dari balik pintu kamarnya. Lalu esok paginya, si kakek menuju ke bar untuk memesan kopi yang diisikan ke dalam termosnya. Lalu dia duduk di kursi, dan ternyata di sana sudah ada agen polisi yang tadi malam, yang melakukan penangkapan terhadap pemuda mabuk itu. Terjadilah percakapan antara si kakek dan polisi itu. Setelah itu si kakek pun pamit dan melanjutkan perjalanannya. Morning. I missed birthday or what? Let him sit out there waiting for me to... All right, take it easy. You too. Di tengah jalan, kakek ini mendapat telepon dari cucunya, yang mengabarkan kalau istrinya sakit, dan dia meminta kakek untuk segera pulang. Namun si kakek ini mengatakan, dia tidak bisa pulang karena sedang bekerja. Grandpa Earl, she's sick. Like, you sent her home. No, it's bad. Right now. Honey, I can't. Lalu di tengah perjalanan, kakek ini pun berubah pikiran. Dia memutar mobilnya dan pulang untuk menemani istrinya, sampai ajal menjemput istrinya. You came? Where's your mom? Tindakan si kakek ini membuat marah para pengedar ini, hingga di suatu jalan raya, mereka melihat si kakek ini sedang melaju menggunakan mobilnya di jalan. Untuk melanjutkan perjalanan mengantar paket, mereka pun mengejarnya. Lalu mereka menangkap si kakek, dan menelpon bosnya. That's my wife. Go ahead. Lalu bos yang baru mengatakan, biarkan si kakek ini menyelesaikan tugasnya dulu baru dibunuh. Tanpa disadari, para agen polisi telah menyadap telepon para pengedar, sehingga mereka segera mengerahkan kekuatan untuk melakukan penyergapan kepada si kakek. Lalu terjadilah penyergapan, di mana para polisi ini sudah memblokir jalan yang dilalui si kakek ini. Setelah berhasil menghentikan mobil si kakek, agen polisi ini pun terkejut. Ternyata targetnya selama ini adalah orang yang sudah pernah dia temui, dan pernah memberi nasihat padanya. Dalam sebuah persidangan, seorang pengacara wanita sedang membela kasus si kakek ini. Namun tiba-tiba kakek berkata, kalau dia memang bersalah, hingga membuat pengacara dan seisi ruangan sidang panik karena kakek ini mengakui perbuatannya. Hakim pun memutuskan, kalau kakek ini akan dihukum penjara. Guilty, Your Honor. Are you pleading guilty on all charge? Yes. Take him into custody. You are remanded into federal. Lalu di dalam penjara, terlihat si kakek sedang menanam bunga. Dia dibantu beberapa orang napi lainnya. Film pun the end.